Sylvia. Mbak Sylvia benar, jadi bisa mempertahankan pelanggan. Jalan rawat. What? You will go? Where? Go back. Hello. Alone? All right. No, right. I forget. Oh, also come? Stefan? Halo. All of us will stay here this weekend. We don't go to Thailand. Really? Halo. Ya, jadi customer retention itu mempertahankan pelanggan. Jadi kan ketika diingat ya, retention itu memang kayak menahan, tapi lebih mempertahankan. Jadi ketika performance atau kinerja pelayanan kita baik dari sisi perusahaan baik, kan otomatis kan customer puas. Nah, kalau customer puas, otomatis kita bisa mempertahankan pelanggan kita. Dia dengan cara dia kembali lagi ke kita. Sudah jadi, kalau dia sudah sering kembali, berarti kan dia bisa jadi konsumen yang loyal. Nah, ketika konsumen loyal, otomatis profit kita juga meningkat. Jadi itu alur di sini ya, bisa dilihat di gambar ini kan. Jadi atribut performance, customer satisfaction, customer retention, sama profit. Jadi intinya kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik, kita juga bisa meningkatkan profit kita. Nah, di sini ini ketidakpuasan pelanggan ya, kan pelanggan pasti ada yang nggak puas juga. Nah, ketika kalau ketidakpuasan itu bahasa Inggrisnya dissatisfaction, kan kalau kepuasan tadi satisfaction. Nah, di sini ketika dissatisfaction occurs, itu maksudnya ketika pelanggan tidak puas, dia akan take some action, dia akan mengambil sebuah tindakan atau tidak mengambil sebuah tindakan. Nah, ketika dia mengambil sebuah tindakan, itu ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu take some form of public action. Jadi public action itu maksudnya melakukan tindakan di depan umum. Satunya take some form of private action. Ini maksudnya melakukan tindakan tapi yang tidak di depan umum. Nah, contohnya kalau untuk yang melakukan tindakan di depan umum ketika dia mengalami ketidakpuasan, ini seek redress directly from business firm, take legal action to obtain redress, sama decide to stop buying product or brand or apa ini, nggak bisa, nggak kelihatan apa ini. Sebentar, saya tidak kelihatan, tulisannya berlabuh. Boycott seller, ya Allah nggak kelihatan. Nah, jadi dia bisa kayak menuntut perusahaan. Oh, nggak ada suaranya. Ya, jadi public actionnya dia bisa langsung menuntut perusahaan, misalnya menuntut pertanggungjawaban perusahaan, langsung ngomong ke perusahaan. Atau yang kedua, dia melakukan legal action, itu kayak menuntut ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban, itu bisa. Terus yang ketiga, dia bisa langsung stop buying atau boycott seller. Maksudnya di sini dia nggak akan lagi mau datang ke perusahaan kita, nggak akan mau lagi memakai jasa dari perusahaan kita. Itu kalau public actionnya. Kalau private actionnya, ini complaint to business, private or government agency. Jadi ini langsung komplain ke perusahaannya, komplain langsung tanpa diketahuin orang-orang. Terus yang kedua, private actionnya di sini warn friends about the product and or seller. Jadi di sini kita bisa, aksi yang kita lakukan bisa dengan mengingatkan teman-teman kita atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita kalau misalnya di perusahaan A itu kurang bagus pelayanannya atau habis bikin kesalahan apa yang sampai kita nggak puas, itu bisa. Itu salah satu contoh private action. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi ingat, ketika pelanggan tidak puas, dia bisa melakukan dua tindakan. Yang pertama, tidak melakukan tindakan apa-apa. Yang kedua, melakukan tindakan. Nah, ketika dia melakukan tindakan, ada dua, bisa private atau public action. Kalau public tadi bisa langsung boycott atau ke pengadilan. Terus kalau yang private langsung komplain ke perusahaan, sama bisa mengingatkan teman-teman untuk tidak untuk tidak misalnya datang ke tempat itu, atau misalnya cuma bilang oh di situ nggak bagus, oh itu di sini kayak gini. Nah seperti itu, kayaknya jadi negatif word of mouth kan, karena yang dibilang negatif. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Halo. Untuk kegiatan belajar 1. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Yang kedua, kesetiaan konsumen. Jadi ketika tadi sudah puas, sekarang konsumen yang setia atau customer loyalty. Inilah strategi perusahaan dalam loyalitas pelanggan, bisa mengurangi biaya pemasaran. Ya kan, ketika kita sudah punya pelanggan yang tetap, yang loyal, yang setia, otomatis pelanggan itu bisa kayak membantu kita memasarkan perusahaan kita dengan cara word of mouth. Dia bilang ke temannya, ke apa, itu kan salah satu pemasaran juga. Terus bisa menarik pelanggan baru tadi dari pelanggan kita yang sudah loyal. Dia setelah dia misalnya word of mouth bilang kalau perusahaan ini bagus, dia bisa mengajak pelanggan baru. Terus waktu untuk merespon ancaman pesaing. Nah itu bisa, kalau udah punya pelanggan yang setia kan nggak masalah, kita nggak perlu terlalu takut sama adanya pesaing karena kita sudah punya pelanggan yang setia. Terus nih, kajian loyalitas pelanggan, pendekatan perilaku. Dari perilakunya pelanggan, fokus pada tahap purna pembelian dan mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian, frekuensi, dan kemungkinan pembelian lagi. Jadi ketika kita mau pengen tahu misalnya pelanggan ini kira-kira loyal nggak ya sama kita, nah itu bisa dilihat dari tingkat pembeliannya sama frekuensi. Dia sering nggak datang ke misalnya ke restoran kita atau ke hotel kita. Terus ketika mereka datang, misalnya kalau di restoran belinya banyak nggak makanannya atau apa, nah itu bisa dilihat. Kalau semakin banyak berarti kan bisa dikatakan pelanggan itu adalah pelanggan setia kita, atau mungkin kira-kira bakalan kembali lagi nggak. Nah itu bisa kita lihat dari situ, dari perilakunya pelanggan. Terus pendekatan attitude, menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Jadi ini pelanggan, attitude itu sikap ya. Kalau ini tadi perilaku, ini sikap. Sikap sama perilaku sama apa beda yuk? Kira-kira sikap sama perilaku itu sama apa beda? Halo? Halo? Yang lain? Mbak Muji, Mbak Suartini, bisa jelasin nggak Mas Nano bedanya apa? Mas Nano bisa jelasin nggak bedanya apa?